Halo semuanya, kami dari tim KKN BMJ 1 tahun 2021 Universitas Negeri Semarang mempersembahkan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru Kelurahan Mangunsari RW 1. Pentingnya adaptasi baru. Sejak bulan Maret tahun 2020, Indonesia dihantui dengan virus COVID-19 yang menyerang paru-paru, sehingga membuat penderitanya sulit untuk bernafas. Masyarakat Indonesia diharapkan selalu berada di dalam rumah dan dilarang bepergian kemana-mana. Akan tetapi, mesti kita akui bahwa kita tidak bisa selamanya terus berada di dalam rumah. Kita butuh keluar dan melakukan hal-hal yang menunjang kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, dibutuhkan adaptasi kehidupan baru yang harus kita lakukan agar tetap bisa beraktivitas di luar rumah dengan cukup aman. Beberapa di antaranya adalah: pertama, memakai masker. Menurut Kementerian Kesehatan, ada 3 jenis masker yang disarankan, yaitu masker N95, masker bedah, dan masker kain. Untuk masker kain sendiri tidak disarankan menggunakan masker scuba dan buff sebab kainnya terlalu tipis. Lebih disarankan lagi penggunaan masker 2 lapis, yaitu perpaduan antara masker bedah dan masker kain atau perpaduan masker lainnya. Dengan memadukan 2 jenis masker itu, maka partikel virus akan sulit masuk. Masker ganda atau double pun memiliki sistem filtrasi yang lebih terjamin. Penggunaan masker double dapat meningkatkan filtrasi masker. Masker kain juga penting untuk menutup celah antara wajah dengan area pinggir masker medis. Selain meningkatkan filtrasi, masker kain juga mampu mendorong tepi masker bagian dalam dengan pas ke wajah dan janggut. Kemudian menjaga jarak. Virus corona menyebar melalui droplet atau tetesan yang keluar saat seseorang berbicara, batuk, atau bersin. Dan droplet ini dapat menyebar dengan cepat di antara orang-orang yang memiliki kontak dekat sekitar 2 meter dalam waktu lama. Dengan menjaga jarak, kemungkinan kita menghirup droplet dari orang lain akan lebih kecil, sehingga jagalah jarak minimal 1 meter dengan orang lain, terutama saat sedang mengobrol. Selain itu, jangan lupa untuk menjauhi kerumunan. Kemudian, tetap di rumah saat sakit. Tanda-tanda umum infeksi termasuk gejala pernafasan, demam, batuk, sesak nafas, dan kesulitan bernapas. Pada kasus yang lebih parah, infeksi dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Anda merasa pilek, merasa lelah, atau masuk angin, lalu bertanya-tanya apakah ini karena virus corona? Apa yang harus Anda lakukan? Pertama, ingat WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan kebanyakan orang yang terinfeksi virus mengalami gejala-gejala ringan seperti batuk dan demam tinggi, dan mereka tidak perlu dirawat di rumah sakit. Kelompok yang berisiko mengalami sakit parah adalah orang lansia dan orang yang memiliki masalah kesehatan seperti penyakit jantung, diabetes, atau paru-paru. Fasilitas kesehatan harus diutamakan bagi orang-orang yang beresiko mengalami gejala parah atau kebutuhan pengobatan serius lainnya. Dikhawatirkan, bila semua orang yang sekedar merasa terpapar virus pergi ke sarana kesehatan, maka sarana kesehatan akan kewalahan. Jadi, bila sakitnya ringan, istirahat saja di rumah. Selalu pantau kondisi Anda, makan makanan bergizi dan cukup minum air. Selalu jaga jarak dengan anggota keluarga lain minimal 1 meter dan gunakan masker. Bila ada orang yang membantu pekerjaan di rumah, maka dia pun harus menggunakan masker. Gunakan perlengkapan makan minum seperti piring, gelas, dan lain-lain yang terpisah dari anggota keluarga lain. Seringlah mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 20 detik dan bersihkan permukaan-permukaan benda seperti gagang pintu, meja, dan lain-lain dengan disinfektan. Bagaimana bila kondisi memburuk? Bila kondisi Anda memburuk, khususnya dengan demam tinggi dan sesak nafas,
segera telepon atau pergi ke sarana kesehatan setempat. Lebih baik jangan bawa anak ke sarana kesehatan. Anak-anak tetap tinggal di rumah dan orang yang mengantar Anda cukup 1 saudara atau kerabat saja. Bila memungkinkan, jangan gunakan kendaraan umum. Selalu jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, termasuk di sarana kesehatan, dan sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau bila tidak tersedia, gunakan cairan pembersih tangan dengan minimal alkohol 60%. Virus corona dapat menyebar di jarak dekat dari orang sakit melalui percikan yang dikeluarkan saat batuk, bersin, atau nafas. Virus juga dapat menyebar karena menyentuh benda yang telah terpapar virus. Para ahli memperkirakan 1 orang sakit dapat menulari 2-3 orang lainnya. Kuncinya, tetap tenang dan pahami apa yang terbaik dilakukan untuk diri Anda dan keluarga. Kemudian, mencuci tangan. Strategi-strategi untuk mencegah atau membatasi penularan di tempat terbuka meliputi menjalankan langkah-langkah pencegahan standar untuk semua orang. Kewaspadaan standar harus selalu diterapkan di semua tempat dalam memberikan perlindungan yang aman bagi semua orang dan mengurangi risiko infeksi lebih lanjut. Salah satu hal yang harus dilakukan untuk mencegah hal yang lebih buruk menimpa kita adalah menjaga kebersihan tangan. Kita harus menerapkan kebersihan tangan, yaitu saat sebelum menyentuh apapun, sebelum melakukan prosedur kebersihan, setelah beresiko terpajan cairan tubuh orang lain, setelah bersentuhan dengan orang, dan setelah bersentuhan dengan lingkungan yang beresiko menularkan virus, termasuk permukaan atau barang-barang yang tercemar. Untuk kebersihan tangan sendiri mencakup: pertama, mencuci tangan dengan sabun dan air menggunakan antiseptik berbasis alkohol. Kedua, cuci tangan dengan sabun dan air ketika terlihat kotor. Dan terakhir, kebersihan tangan juga diperlukan ketika menggunakan dan terutama ketika melepas APD masker. Dan pastinya harus mencuci tangan dengan etika yang benar, yaitu pertama, menggosokkan tangan sampai berbusa, lalu gosok bagian punggung tangan sampai ke sela-sela jari, kemudian kuku-kuku jari, kemudian jempol jari, lalu kuku jari, dan terakhir pergelangan tangan. Demikian yang hanya bisa saya sampaikan. Atas segala perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.